Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aziza Rahmah. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam video ini, kita akan sama-sama belajar tentang topik nutrisi. Perhatikanlah gambar di atas. Apakah yang terlintas di pikiran kalian? Ya, dari gambar di atas, bisa kita lihat bahwa pada gambar pertama, apabila seseorang makan dan melakukan aktivitas, dia akan merasa lebih kuat. Di gambar yang kedua, apabila seseorang tidak makan, dia akan merasa lemas jika melakukan sebuah aktivitas. Hal tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh nutrisi. Apa sih sebenarnya nutrisi itu? Nutrisi adalah substansi organik yang terkandung dalam makanan yang memiliki fungsi sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan mempertahankan kesehatan. Terdapat 3 fungsi utama dalam nutrisi yang terkandung pada makanan. Yang pertama sebagai penghasil energi, diperoleh dari makanan yang berkarbohidrat dan berlemak. Kedua, sebagai pembangun tubuh, diperoleh dari makanan berprotein yang fungsinya untuk membangun otot, kulit, darah, tulang, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, melindungi dari infeksi, dan sebagai sumber energi. Protein sebagai sumber energi digunakan apabila energi yang diperoleh dari makanan berkarbohidrat dan berlemak tidak mencukupi. Dan yang terakhir yaitu sebagai pelindung tubuh yang diperoleh dari vitamin dan mineral. Jika tubuh kekurangan vitamin dan mineral, maka akan dapat menimbulkan sebuah penyakit tertentu. Yang pertama adalah karbohidrat. 1 gram karbohidrat sama dengan 4,2 kilokalori. Karbohidrat digunakan sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Selain itu, dapat memberikan rasa manis pada makanan, mengatur metabolisme lemak, dan membantu pengeluaran feses. Karbohidrat sendiri dibedakan menjadi 3. Ada gula, pati, dan serat. Gula termasuk ke dalam karbohidrat sederhana, contohnya madu, susu, dan buah-buahan. Sedangkan pati dan serat merupakan karbohidrat kompleks. Contoh dari pati adalah kentang, biji-bijian, nasi, dan juga jagung. Sedangkan contoh dari makanan yang berserat adalah roti, gandum, sereal, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Makanan yang berserat tidak dapat dicerna oleh tubuh. Oleh sebab itu, makanan yang berserat dikeluarkan dalam bentuk feses. Yang kedua adalah lemak. 1 gram lemak sama dengan 9,3 kilokalori energi. Lemak dijadikan sebagai sumber energi terbesar bagi tubuh, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Selain itu sebagai penyedia asam lemak esensial. Lemak dibedakan menjadi 2 berdasarkan struktur kimianya. Yang pertama ada lemak jenuh dan yang kedua ada lemak tak jenuh. Lemak jenuh akan berbentuk padat pada suhu kamar, sedangkan lemak tak jenuh akan berbentuk cair pada suhu kamar. Kebanyakan mengonsumsi lemak jenuh akan memicu penyakit jantung dan juga stroke. Lemak ada yang berasal dari hewan atau lemak hewani, yaitu contohnya daging, susu, mentega, keju, telur, dan ada yang disebut dengan lemak nabati atau yang berasal dari tumbuhan. Contohnya minyak kelapa sawit, kacang tanah, dan buah alpukat. Yang ketiga adalah protein. Protein merupakan senyawa organik yang mengandung unsur karbon, hidrogen,
oksigen, dan nitrogen. Namun kadang-kadang mengandung unsur sulfur dan juga fosfat. Fungsi dari protein adalah sebagai penghasil energi. 1 gram protein sama dengan 4,1 kilokalori energi. Kemudian untuk pertumbuhan, pengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, serta sebagai pembentuk antibodi. Protein dibedakan menjadi 2 berdasarkan sumbernya, yaitu protein hewani yang berasal dari hewan, contohnya telur, susu, daging, dan keju, dan ada protein nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya kacang-kacangan, jagung, dan sayur-sayuran. Yang keempat adalah vitamin. Vitamin diperlukan dalam jumlah yang sedikit bagi tubuh untuk mencegah munculnya penyakit dan juga mengatur fungsi organ tubuh. Vitamin diperoleh dari makanan, baik buah-buahan, sayur-sayuran. Dibagi menjadi 2, ada vitamin yang larut dalam air dan lemak, contohnya adalah vitamin A, D, E, dan K, dan ada vitamin yang larut di air, contohnya vitamin B dan C. Khusus untuk vitamin D, dapat disintesis tubuh ketika terpapar sinar matahari. Yang kelima, mineral. Fungsinya untuk membantu kelancaran aktivitas yang terjadi di dalam tubuh. Contohnya, peredaran darah, pembekuan darah, kerja otot, pembentukan dan pemeliharaan tulang. Mineral ada yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak dan ada yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak disebut dengan makronutrien, yaitu diantaranya ada kalium, fosfor, kalsium, sulfur, natrium, klorida, dan magnesium. Sedangkan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit disebut dengan mikronutrien. Di antaranya adalah seng, besi, tembaga, iodium, selenium, dan mangan. Yang terakhir adalah air. Air merupakan bagian utama tubuh. 70% berat tubuh kita adalah air. Fungsi air dalam tubuh yaitu untuk pembentuk sel dan cairan tubuh, alat transportasi berbagai substansi, mengatur suhu tubuh, membantu pencernaan dan penyerapan nutrisi, kemudian membantu pengeluaran limbah metabolisme atau ekskresi. Tubuh memerlukan 2 liter atau 8 gelas air per hari untuk mengganti cairan tubuh yang hilang melalui keringat, uap air, dan urin. Kekurangan air pun dapat mengakibatkan dehidrasi. Kebutuhan air dalam tubuh dapat diperoleh dengan mengonsumsi minum, makanan, buah, dan sayuran. Setelah menyimak penjelasan yang ada di dalam video, apakah kebutuhan nutrisi kalian sudah tercukupi? Marilah kita cukupi kebutuhan nutrisi kita dengan jumlah yang seimbang. Keenam jenis nutrisi yang masuk bersama makanan yang kita makan akan melalui proses pencernaan sebelum mulai diserap oleh tubuh. Lalu, apakah yang dimaksud mencerna? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencerna adalah menjadi hancur atau luluh. Tujuan dari sistem pencernaan adalah memecah makanan menjadi ukuran yang lebih kecil agar bisa diserap dan menembus dinding usus yang kemudian masuk ke dalam pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kita akan belajar mengenai bagaimana keenam nutrisi tadi dicerna oleh tubuh, akan dijelaskan pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan materi topik nutrisi. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.